Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Angkatan 3 Kelompok 3 Latsar PPSDM Regional Bandung. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan video mengenai implementasi WOG di era transformasi digital di Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih WOG itu. WOG adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik terdiri dari 4 macam. Yang pertama, pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, contohnya seperti KTP, SIM, dan STNK. Yang kedua, pelayanan jasa, artinya pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perhubungan, dan yang lainnya. Yang ketiga, pelayanan barang, artinya pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan yang lainnya. Yang keempat, pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti undang-undang, PP Pergub, dan Perbub. Baik, di sini ada pola pelayanan publik. Pola pelayanan publik terbagi menjadi 5, yaitu ada terpusat, satu atap, satu pintu, fungsional, dan elektronik. Nah, untuk terpusat adalah layanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, satu atap. Satu atap adalah pelayanan ini dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketiga, ada satu pintu. Satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Selanjutnya ada fungsional. Fungsional adalah pelayanan masyarakat yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang terakhir ada elektronik. Elektronik adalah pola pelayanan yang digunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otonomi dan otonomisasi. Nah, di sini ada contoh implementasi Whole of Government di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Yang pertama ada Sadasbor. Sadasbor adalah sistem layanan administrasi birokrasi terintegrasi yang di dalamnya memuat fitur absensi online pegawai, SKP bulanan, SKP tahunan, dan juga buku harian kerja. Yang kedua ada Simpeg. Simpeg merupakan sistem informasi manajemen kepegawaian yang di dalamnya mampu memberikan informasi data-data pegawai seperti biodata pendidikan, riwayat kenaikan pangkat, data DP3 pegawai, data riwayat jabatan, dan berbagai informasi penting lainnya. Tiga adalah ePuskesmas. ePuskesmas merupakan aplikasi untuk layanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Di dalamnya memuat informasi data pasien, rekam medis, jenis penyakit, dan berbagai bentuk pelaporan, serta tersedianya fitur ePustu, ePosyandu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Sigesit. Sigesit 119 adalah layanan darurat untuk masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Sigesit 119 berupa call center bebas pulsa, namun saat ini masih terbatas hanya untuk operator Telkomsel dan berbayar untuk operator lainnya. Kemudian ada Siresik. Siresik merupakan sistem informasi rujukan terpadu terintegrasi berbasis teknologi, sehingga proses merujuk pasien menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam mendapatkan informasi rumah sakit rujukan yang dituju. Selanjutnya ada APM SMC, yaitu Anjungan Pendaftaran Mandiri.
sehingga mempermudah proses pendaftaran pasien dimanapun. Saat ini, APM yang tersedia di SMC baru ada 4 buah dan baru pasien lama saja yang dapat melakukan pendaftaran secara online. Selanjutnya ada e-Pusda, yaitu fitur layanan digital untuk masyarakat yang dapat memudahkan para pemustaka agar dapat membaca tanpa harus pergi ke perpustakaan. Yang terakhir adalah admin duluk online, yaitu administrasi kependudukan, penertiban dokumen, dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil seperti pembuatan KK, KIA, perekaman KTP elektronik, dan lain sebagainya yang dilakukan melalui sistem online. Sekian pemaparan mengenai implementasi WOG dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.